Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu dengan cuaca yang cukup dingin. Mudah-mudahan juga tetap mendinginkan hati kita ya. Tidak menyurutkan langkah kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga setiap langkah kaki kita yang kita tapaki dari rumah menuju ke masjid ini, setiap putaran roda sepeda motor, semoga bisa untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita di sisinya. Yang Allah kasih ujian hari ini berupa sakit, semoga Allah sehatkan dan Allah jadikan juga sebagai wasilah untuk menggugur dosa. Yang sehat juga semoga dengan sehatnya bisa nambah baik, nambah taat, nambah dekat sama Allah. Karena itu bagian dari cara kita bersyukur sama Allah. Cara bersyukur itu setiap nikmat yang Allah kasih dijadikan untuk wasilah kita kebaikan. Cara kita bersyukur dikasih sehat, ya berarti dengan sehatnya kebaikan kita jadi sempurna. Ketika kita diberikan kelapangan rizki, maka sedekahnya bisa lebih kenceng. Ketika badan kita sehat, sholatnya bisa lebih khusyuk gitu ya. Sholatnya nggak perlu pakai kursi, bisa sempurna. Jadi hakikatnya setiap ibadah itu, setiap nikmat itu, kata Rasulullah, kullu ni'matin la tuqarribuna ilallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, maka semuanya akan jadi bencana. Jadi sebenarnya musibah dalam kehidupan kita itu ada kaitan yang sangat erat dengan dosa yang kita lakukan. Bukankah ketika kita diberikan ujian dan musibah sebagai sarana penggugur dosa? Makanya kalau tidak mau menjadi sebuah musibah, jadikan setiap nikmat itu ke dalam ketaatan dan dekat kepada Allah ya. Setelah bersyukur kepada Allah, tidak lupa untuk selalu mengucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beritiba, kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk beliau. Dan bagaimana kita mau mengikuti petunjuk beliau kalau kita tidak cinta sama beliau? Gimana kita mau cinta kalau kita tidak mengenal bagaimana beliau, bagaimana sahabat-sahabatnya, bagaimana keluarganya, bagaimana perjuangannya gitu ya. Makanya di Kamis keempat di Al-Hadi ini insya Allah kita terus akan membahas sirah sahabiyah. Dan kita memang khususkan dulu kepada para sahabiyah, sahabat wanita, dan Allah memang menjadikan para sahabiyah ini dari kalangan manusia supaya kita bisa mengikuti apa yang jadi sifatnya, bagaimana karakternya. Ternyata mereka juga punya sifat, ada rasa marah, kadang ada intrik, ada kecemburuan, ada rasa nggak suka, ada rasa permusuhan. Tapi kemudian di dalam Islam ini, ketika Allah berikan hidayah, Allah bimbing mereka sampai dengan akhirnya tersentuh hidayah, diistiqomahkan. Maka hari ini pun kita belajar tentang seorang wanita yang dulu punya kedengkian luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan namanya ini fenomenal, menjadi seorang wanita yang menjadi pemakan hati dari paman Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dijuluki Hamzah ini sebagai Asadullah atau singa Allah. Nah, si perempuan ini yang memakan hatinya Hamzah disebabkan kebenciannya dan dendamnya yang luar biasa kepada paman Nabi, karena Hamzah ini sudah membunuh mulai dari ayah, paman, saudara plus anaknya. Wah, jadi orang-orang terdekat dalam hidupnya tuh dibunuh sama Hamzah. Makanya punya kedengkian yang luar biasa kepada Hamzah. Siapakah wanita tersebut? Hindun, betul. Namanya adalah Hindun binti Utbah. Nah, kita belajar tentang sirah Hindun yang tadinya punya kedengkian yang luar biasa sama Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Nah, maka beliau mengganti nanti dari masa jahiliyahnya untuk berada di Islam itu benar-benar menjadi wanita yang dulu
sebaik-baiknya orang kafir dengan keberaniannya, maka ketika masuk Islam dia juga menjadi sebenar-benarnya orang Islam dengan keberaniannya. Nah gitu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Hindun binti Utbah setelah kemarin kita belajar tentang ibunya dari Ibnu Abbas ya. Maka Hindun binti Utbah ini, kalau secara silsilah dulu biar ibu-ibu nyambung ya dengan apa yang saya ceritakan. Hindun ini punya suami namanya Abu Sufyan. Nah Abu Sufyan ini nanti punya anak namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini nanti yang menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, dan juga yang sempat berseteru dengan Ali bin Abi Thalib sampai nanti muncul kelompok Syiah gitu ya, muncul kelompok Khawarij, karena memang Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjadi orang yang tidak sepakat dengan Ali bin Abi Thalib ketika Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian Ali ini pengennya untuk segera digantikan kepemimpinannya dengan khalifah yang baru, tapi Muawiyah menolak dengan alasan temukan dulu pembunuh Utsman baru memikirkan negara. Akhirnya nanti terjadi pertempuran antara dua kubu sahabat besar, antara Muawiyah dan Ali. Muawiyah sendiri nanti juga bersama dengan ibunda Aisyah, terjadilah perang yang disebut dengan perang Jamal, Ma'rakatul Jamal atau Ma'rakatul Siffin. Ini nanti yang mendasari kelompok Syiah akhirnya semakin membesar dengan menjadi pengikutnya Ali. Nah, tapi saya tidak membahas tentang Muawiyah. Saya cuma pengen ibu-ibu paham bahwa Muawiyah ini anaknya Abu Sufyan sama Hindun, gitu ya. Muawiyah ini juga sebenarnya salah satu dari sahabat yang menulis wahyu. Jadi penulis wahyu itu ada dua, Zaid bin Thabit sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Cuman memang yang lebih terkenal adalah Zaid bin Thabit. Kemudian nanti dari jalur Abu Sufyan itu punya anak kandung tapi beda istri dari Hindun, yaitu anaknya Abu Sufyan, Romlah binti Abi Sufyan, yang juga menjadi istri Rasulullah. Nah, jadi Romlah binti Abi Sufyan ini anak tirinya Hindun ya. Jadi Abu Sufyan sebelumnya menikah dengan seorang wanita, kemudian punya anak Romlah gitu, baru kemudian menikah dengan Hindun. Pernikahan dengan Hindun lahirnya Muawiyah. Paham ya? Nah, maka Romlah binti Abi Sufyan ini salah satu dari istri Rasul yang lebih terkenal dengan nama Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah itu nama aslinya adalah Romlah binti Abi Sufyan. Kalau ibu-ibu masih ingat, saya pernah kisahkan tentang Romlah binti Abi Sufyan. Itu seorang istri yang dinikahi Rasul ketika berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrahnya kaum muslimin itu pertama kali ke Habasyah atau yang disebut dengan Ethiopia. Maka karena keadaan kaum muslimin yang ada di Mekah saat itu diintimidasi oleh orang-orang kafir, maka Rasulullah yang memang punya pembela dari paman-pamannya tidak bisa untuk membantu kaum muslimin yang tertindas karena beliau sendiri juga dibantu sama paman-pamannya. Akhirnya Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk menyelamatkan keimanannya, hijrahlah ke negeri Habasyah. Di antaranya nanti Romlah binti Abi Sufyan bersama dengan suaminya. Namun ternyata di negeri Habasyah yang notabene di situ adalah orang-orang Nasrani, walaupun hijrah ke sana mereka juga diizinkan untuk memeluk agama Islam dan melakukan ibadah didukung gitu ya, tidak diintimidasi, tidak diganggu sama Raja Najasyi dan pengikutnya. Cuman Habasyah ini notabene semuanya Nasrani. Cuman mereka mau untuk memberikan suaka atau perlindungan kepada kaum muslimin yang hijrah ke sana. Maka ketika Hindun dan juga suaminya ini hijrah ke Habasyah, ternyata suaminya malah murtad. Nah, jadi di kesana menyelamatkan keimanannya, ternyata di negeri hijrah malah imannya nggak selamat. Jadi suaminya Romlah tadi murtad gitu ya, sehingga tinggallah seorang diri Romlah melahirkan anaknya yang bernama Habibah di sana. Jadi beliau janda, masih punya anak kecil di negeri hijrah, tidak ada siapapun yang membela beliau. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah sudah di Madinah. Maka Rasulullah akhirnya menikahi Romlah binti Abi Sufyan ini, atau yang bergelar Ummu Habibah gitu ya. Maka pernikahan Rasul ini diwakili oleh Raja Najasyi, karena Rasulullah tidak bisa untuk datang langsung ke Ethiopia.
Rasul masih ada di Madinah. Maka inilah pernikahan pertama yang diwakilkan gitu ya. Nanti jadi hukum di dalam Islam, boleh ternyata pernikahan jarak jauh. Boleh ternyata nikah itu diwakili sama orang lain. Jadi yang menjabat tangannya walinya Ummu Habibah itu Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi yang menjadi wakil dari Rasulullah. Maka pernikahan Ummu Habibah dengan Rasul itu dengan mahar yang sangat fantastis. Kalau kemudian dikonversi ke rupiah itu miliaran maharnya. Kenapa? Karena yang bayar maharnya Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi memberikan mahar yang sangat istimewa kepada Ummu Habibah, plus selir-selirnya atau istri-istrinya Raja Najasyi ini disuruh untuk memberikan barang terbaik, termahal untuk seserahan lah, bahasanya seserahan untuk Ummu Habibah. Ada yang ngasih parfum impor, ada yang ngasih kain impor gitu ya, karena memang seorang raja sehingga memang kekayaannya luar biasa. Nah ini pernikahan diwakilkan, tapi diwakilkannya pada saat nikah aja ya, habis nikah nggak ada diwakilkan ya, nggak boleh malam pertama diwakilkan, nggak boleh ya. Jadi pada saat saya terima nikahnya gitu ya. Nah, Raja Najasyi saat itu masih Nasrani ya. Nanti di akhir baru kemudian Raja Najasyi ini masuk Islam tanpa diketahui oleh rakyatnya satupun, karena beliau gengsi untuk mengakui keislamannya. Makanya ketika Raja Najasyi nanti meninggal dunia dan rakyatnya tidak tahu kalau dia sudah beragama Muslim, maka pada saat Raja Najasyi ini dimakamkan, ritualnya ritual Nasrani dan tidak ada satupun yang menyolatkan di sana, karena taunya Raja Najasyi di sana juga Nasrani semua. Maka inilah nanti sholat ghaib pertama dilakukan oleh Rasul dan kaum muslimin, yaitu untuk menyolatkan Raja Najasyi gitu ya. Jadi sholat ghaib nanti hukumnya menjadi wajib ketika di tempat tersebut tidak ada kaum muslimin yang menyolatkan. Tapi kalau misalkan meninggalnya di kalangan kaum muslimin, sudah ada sholat jenazah, maka sholat ghaib hukumnya tidak wajib karena sudah diwakilkan oleh kaum muslimin yang di situ sholat jenazah ya. Nah nanti Rasulullah dan Ummu Habibah menjalani pernikahan yang disebut bahasa sekarang LDM, long distance marriage gitu ya, pernikahan jarak jauh. Jadi nanti kalau ibu-ibu pengen belajar gimana ya kalau aku sama suami sekarang kepisah, suami kerjanya di luar Jawa, gimana biar tetap bisa jaga kepercayaan, pelajari sirahnya Ummu Habibah dan juga Rasulullah yang memang saat itu ketika menikah tidak langsung berkumpul, tapi jarak 1 tahun baru kemudian Ummu Habibah nanti bertemu Rasulullah di Madinah. Nah ini biar ibu-ibu tahu dulu bahwa Abu Sufyan itu punya keterikatan yang sangat kuat dengan Rasul, karena Abu Sufyan adalah mertuanya Rasul gitu ya. Termasuk nanti pada saat akan terjadi Fathu Makkah, Abu Sufyan ini pentolan kaum kafir yang ada di Mekah, sehingga dia punya wewenang yang sangat besar terhadap kaum musyrikin yang ada di Mekah saat itu. Nah ketika nanti terjadi Fathu Makkah, Abu Sufyan ini takut kalau Rasulullah menyerang. Abu Sufyan ini curi start nanti untuk datang ke Madinah seorang diri, ngelobi siapa? Anaknya yang saat itu istri Rasul. Begitu masuk rumahnya, ternyata Ummu Habibah yang saat itu menjadi istri Rasul sudah di Madinah. Kemudian saat Abu Sufyan masuk ke rumahnya Ummu Habibah, baru mau duduk di karpet gitu ya, di tikar, sama Ummu Habibah langsung digulung tikernya. Sampai kata bapaknya ini, kenapa kamu menggulung tikar itu? Ayah nih belum sempat duduk, masa udah kamu gulung gitu ya. Kemudian kata Ummu Habibah, demi Allah engkau musyrik wahai ayah, dan tikar ini adalah tikar yang biasa dijadikan alas duduk untuk Rasulullah, sehingga tidak pantas seorang yang musyrik duduk di tikar yang sama dengan Rasulullah. Nah jadi Ummu Habibah adalah contoh tokoh seorang wanita yang memiliki wala itu loyalitas gitu ya, al-wala wal bara, punya loyalitas yang sangat tinggi terhadap Islam, sekalipun itu ayahnya sendiri tetap beliau tidak sepakat dengan apa yang dilakukan ayahnya. Makanya Abu Sufyan di situ mau nego sama anaknya, bilang sama suamimu jangan menyerang kami, udah nggak bisa duduk aja digulung tikernya, apalagi suruh beri pi suaminya gitu ya untuk tidak menyerang. Nah ini kisah Ummu Habibah sudah saya jelaskan.
Saya cuma pengen ibu-ibu ingat aja ya, karena nanti takutnya kalau langsung ujuk-ujuk saya bahas Hindu nggak mudeng. Ini sama Rasulullah kaitannya apa gitu ya. Oke, mungkin saya kecepatan ya ibu-ibu ya. Ya terlalu cepat ya. Kecepatan ini mah nggak bisa ngikutin ya. Oke, saya biasa ngomong cepat. Oke, saya pelan-pelan ya. Ya, baik. Sekarang Ibu insya Allah sudah paham ya bagaimana lingkaran dari keluarga ini ya. Jadi Abu Sufyan adalah suaminya dari Hindun binti Utbah. Tapi Abu Sufyan sebelum menikah dengan Hindun punya istri lain, kemudian lahirlah Romlah binti Abi Sufyan yang beliau menjadi istri Rasulullah dan lebih terkenal dengan Ummu Habibah. Kemudian pernikahan Hindun dengan Abu Sufyan melahirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah adalah salah seorang sahabat yang menjadi penulis wahyu sekaligus khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, yang juga nanti menjadi polemik yang sangat besar dalam dunia Islam karena beliau berperang dengan Ali bersama dengan Aisyah di perang Jamal atau perang Siffin. Nah, Hindun sendiri, tokoh yang akan kita ceritakan adalah seorang wanita yang memiliki kecerdasan, watak yang sangat keras, pemberani, yang memang menjadi ketua geng lah kalau bahasa sekarangnya, ketua geng dari wanita-wanita Quraisy. Nah, awal mulanya Hindun ini memang seorang wanita yang berbeda dengan wanita-wanita Arab pada umumnya. Dia fasih bicaranya, dia pemberani, dia kuat, berjiwa besar, pemikir, penyair, dan memang sebenarnya sifatnya mulia gitu ya, pemberani itu. Orang-orang Arab itu dulu yang menjadi ikon orang hebat itu kalau mereka bisa bersyair gitu ya. Makanya para nabi dan rasul itu ketika sama Allah diberikan mukjizat, mukjizat itu artinya sesuatu yang diberikan untuk melemahkan. Nah, itu namanya mukjizat. Jadi misalkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, mukjizat beliau adalah bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati. Kenapa mukjizatnya Nabi Isa demikian? Karena pada zaman Nabi Isa, pengobatan atau ilmu kedokteran itu lagi tinggi-tingginya. Sehingga Allah berikan mukjizat yang lebih daripada apa yang ada di kaum tersebut untuk melemahkan gitu ya. Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya berupa tongkat yang bisa berubah menjadi membelah lautan ataupun menjadi ular yang sangat besar. Kenapa? Karena pada saat itu masyarakat Mesir dengan ilmu sihir yang luar biasa dahsyat. Maka harus ada yang lebih hebat dari itu. Nah, Rasulullah mukjizatnya Al-Quran. Jadi dulu ilmu pengetahuan belum seperti ini. Tapi orang-orang Arab itu mereka menjadikan syair itu nomor satu. Sampai mereka itu punya pasar yang khusus syair gitu ya. Jadi apa-apa tuh bersyair, kematian bersyair, perang bersyair ya, seneng bersyair. Memang itu kebiasaan mereka. Maka turunlah Al-Quran untuk mematahkan dan melemahkan bahwa syair kalian mau sebagus apapun tidak ada yang sebagus sastranya Al-Quran gitu ya. Makanya Al-Quran menjadi mukjizat sampai akhir zaman, bukan cuma dari segi kesusastraannya di masa lalu, tapi ilmu pengetahuan yang sampai hari ini terus bisa kita gali dari Al-Quran ya. Maka contoh Hindun adalah seorang wanita yang memang memiliki syair yang luar biasa, dan dengan syair itu akhirnya dia memotivasi orang-orang untuk ikut berperang sampai mendapatkan kemenangan. Maka Hindun ini adalah wanita terbaik dari kalangan wanita Quraisy dan yang paling pintar di antara mereka. Maka saat itu terjadilah perang Badar. Jadi perang Badar itu pada saat bulan Ramadan. Dan bagaimana peran Hindun dalam perang Badar, dia ini memberikan motivasi yang sangat besar kepada orang-orang musyrik. Jadi awal mulanya perang Badar itu terjadi karena orang-orang kafir itu mengambil atau apa ya bahasa sekarang, merampok gitu ya, merampok dari barang-barangnya kaum muslimin. Jadi perang Badar itu bukan direncanakan sebagai perang besar awalnya, namun perampasan harta kaum muslimin yang ada di Mekah ketika hijrah ke Madinah. Maka kaum muslimin akhirnya meninggalkan rumah, harta, dan kebun, semuanya disita sama orang Quraisy. Ini awal mula terjadinya perang Badar, dan itu terjadi di tahun 2 Hijriah.
Jadi saya jelaskan dulu, ibu-ibu, kalau disebut sebagai tahun Hijriah, berarti itu pada masa di mana Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka yang menjadikan penanggalan 1 Hijriah itu adalah Umar bin Khattab. Jadi sebelum peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah tidak ada yang namanya tahun Hijriah, gitu ya. Berarti kalau misalkan pada saat hijrah pertama ke Habasyah atau pada saat Khadijah meninggal dunia karena itu peristiwanya belum hijrah, maka disebutnya adalah tahun kenabian, gitu ya. Jadi nanti kalau belajar sejarah, Khadijah meninggalnya kapan? Tahun ke-10 kenabian, bukan berapa hijriah, bukan berapa hijriah, karena belum hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu ya. Maka perang Badar terjadi tahun 2 hijriah. Jadi saat Rasul sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, nah ini kan mereka hijrah itu tidak membawa apapun, karena semua hartanya tuh disita sama kaum Quraisy. Jadi benar-benar ke Madinah itu ya udah hanya dengan pakaian yang melekat. Makanya orang-orang Madinah ini disebut sebagai orang Ansor. Kenapa Ansor? Karena penolong. Sedangkan orang Mekah disebutnya Muhajirin, orang yang berhijrah. Tapi Masya Allah, dengan persaudaraan Islam yang begitu kuat, orang Ansor itu sama kaum muslimin, saking mereka sayangnya gitu ya, sampai mereka bilang, kalian di Mekah meninggalkan keluarga, meninggalkan kebun, meninggalkan mata pencaharian, sekarang kalian berada di Madinah, apa yang kalian tinggalkan di sana kalian dapatkan ganti di sini. Nih, aku punya beberapa kios di pasar, ambil mana yang mau kamu jadikan sebagai mata pencaharian. Kamu meninggalkan keluargamu di sana, meninggalkan istrimu di sana. Nih, aku punya 4 orang istri. Pilih mana yang paling cantik dan paling kamu senangi, tak ceraikan, tak nikahkan dengan kamu. Itu orang Ansor tuh sebegitunya, Bu. Nah, maka ketika kemudian di perang Badar ini gitu ya, kafilah dagang Quraisy ini dipimpin sama Abu Sufyan. Jadi mereka ini membawa harta besar hasil modal kaum muslimin. Jadi mereka udah ngerampok duluan. Akhirnya Rasulullah berniat menghadang kafilah dan bukan berperang. Awal mulanya gitu, Bu. Jadi sebenarnya kaum muslimin hanya sekedar mau mengambil barang milik mereka aja, bukan mau perang. Tapi Quraisy Mekah ini akhirnya mengerahkan pasukan besar sampai terkumpul 1000 pasukan bersenjata. Di mana kaum muslimin hanya 313 orang. Jadi 313 melawan 1000 orang. Di mana senjata mereka lengkap gitu ya, karena memang mereka niatnya untuk berperang. Nah, pimpinan perang Badar ini dipimpin oleh Abu Jahal, Utbah, Syaibah sama Abu Sufyan. Jadi pamannya Rasul sendiri ya. Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan juga tadi ya, mertuanya Rasul, begitu juga anaknya dari Ummu Habibah, Hindun tadi punya 2 anak dari Abu Sufyan, Utbah sama Muawiyah. Nah, Muawiyah ini masuk Islam nanti. Sedangkan Utbah itu terbunuh di perang Badar ini, gitu ya. Nah, termasuk Utbah ini juga yang menjadi pemimpin dari pasukan perang Badar. Maka pertemuan di sumur Badar ini merubah akhirnya menjadi perang terbuka. Yang kaum muslimin 313 orang dengan persenjataan yang sangat minim dan hanya punya 2 kuda. Dan 70 unta bergantian, 300 orang untanya 70, berarti kan gentian-gentian mereka. Dan ini perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang, persenjataannya lengkap, mereka punya kuda yang banyak dan mereka sudah siap pakai baju besi. Akhirnya jalannya perang ini dibuka dengan duel, jadi 1 lawan 1. Hamzah, Ali, Ubaidah VS gitu ya. Hamzah itu lawannya Utbah, jadi anaknya si Hindun. Kemudian Ali dengan Syaibah, Ubaidah lawan Walid. Ternyata kemenangan di pihak kaum muslimin. Makanya Utbah tadi tewas di tangannya Hamzah. Itulah yang awal mula pemicu dendamnya Hindun kepada Hamzah. Nah, masuk akal ya di sini. Maka saat itu, karena memang keadaan kaum muslimin benar-benar sudah terdesak, sampai Rasulullah berdoa gimana? Ya Allah, kalau kali ini engkau tidak menangkan kami, sungguh tidak ada satupun orang yang mau menyembahmu. Itu doanya Rasulullah. Jadi bisa dibilang kayak di satu sisi ngatur Allah gitu ya. Karena memang keadaan sudah terdesak ini. Ini kalau bukan karena pertolongannya Allah, apalagi itu bulan Ramadan, Bu.
mereka puasa lagi. Maka ini kalau benar-benar kita menang, kalau bukan pertolongannya Allah, kita nggak akan menang. Nggak akan ada yang mau nyembah Engkau ya Allah kalau kita sampai kalah. Akhirnya di situ Allah menangkan gitu ya. Maka nanti kita belajar dari kemenangan di perang Badar. Kemenangan bukan karena jumlah, tapi memang karena pertolongan Allah. Doa dan tawakal itu didahulukan sebelum menyusun strategi, dan Allah menolong di saat kondisi iman kita benar-benar total karena Allah. Allah menolong saat hati kita benar-benar pasrah. Ya Allah, ini kalau enggak Engkau menolong kami, kita enggak akan menang. Nah, Allah baru menurunkan pertolongannya di situ. Tapi kalau kita masih ngerasa iso-isone awak dewe menang, wong jumlah kita banyak, pasukan kita hebat, ya tidak Allah menangkan. Jadi Allah justru memberikan pertolongan di saat hati kita ini benar-benar pasrah dan tunduk total kepada Allah. Maka terjadilah kemenangan di antara kaum muslimin. Hasilnya apa? 70 orang Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, termasuk Utbah tadi ya, pentolan-pentolannya ini tewas, 70 tawanan, dan dari kaum muslimin yang syahid hanya 14 orang. Dari 313, 14 yang syahid. Maka selesailah perang Badar di tahun 2 Hijriah, dan orang-orang kafir akhirnya membalas dendam karena mereka tidak terima kekalahan itu, dan mereka mulai menyusun strategi untuk balas dendam di perang 1 tahun setelahnya, yaitu perang Uhud. Nah, jadi latar belakang perang Uhud itu sebenarnya balas dendamnya orang Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar ya. Jadi kaum Quraisy ini merasa terhina, kemudian mereka kehilangan tokoh-tokoh besar, dan mereka juga ingin memulihkan wibawa. Kita ini orang-orang besar dengan jumlah kekuatan yang luar biasa. Masa kita ini kalah sama orang-orang muslim yang jumlahnya sedikit, nggak punya apa-apa gitu ya. Akhirnya mulai mereka menyusun rencana di tahun depan membalas kekalahan mereka di perang Uhud, dan dipimpin kembali oleh Abu Sufyan, dan juga dari kalangan para wanita didukung oleh Hindun binti Utbah. Bahkan Hindun di situ sampai akhirnya memotivasi semua orang-orang para wanita dan juga anak-anak, kalian semua harus ikut berperang, supaya para laki-laki itu tahu kalau kalian berperang, kalian harus menjadi orang yang dihormati oleh mereka. Jadi bisa dibilang memotivasi laki-laki. Tuh lihat, kamu lihat nih para wanita dan anak-anak, kalau sampai kalian kalah berarti kalian menghinakan, kalian tidak membela nih para wanita. Jadi di situ akhirnya Hindun karena memang punya dendam yang luar biasa ya kepada Hamzah, karena tadi bukan cuma anak, ayah, paman, saudara, plus anak, 4 orang tewas di tangannya Hamzah. Maka yang dia lakukan apa? Dia akhirnya di situ punya target pembunuhan kepada Hamzah, cuman dia kan tidak bisa kalau melakukan seorang diri. Maka saat itu mereka membicarakan strategi, karena Hamzah ini julukannya adalah Asadullah, singanya Allah, itu julukan untuk Hamzah. Akhirnya para pembesar-pembesar tadi dari Abu Sufyan dan lain sebagainya punya 2 target utama di perang Uhud yang harus mereka bunuh, itu Hamzah dan Rasulullah. Wes, ini poin pentingnya gitu ya. Maka sebelum berperang mereka membicarakan strategi dulu dan mengusulkan membunuh Hamzah setelah membunuh Rasulullah. Dan ini jadi poin penting dan target utama dalam misi perang kali ini. Maka sebelum berangkat ke medan perang, mereka punya rencana yang sangat keji dulu terhadap Hamzah, yaitu dengan menyuruh seorang budak berwarga negara Habasyah atau Ethiopia gitu ya, warga Habasyi, yang dia mahir dalam menggunakan lembing. Tahu lembing, Bu? Jadi tombak gitu ya, yang kemudian cara pakainya dengan cara dilempar. Maka ada seorang budak orang Habasyah gitu ya, orang Ethiopia, namanya adalah Wahsy ya, Wahsy. Maka Wahsy ini dia adalah seorang budak yang tuannya namanya adalah Jubair bin Mut'im. Nah, Jubair bin Mut'im ini siapa? Jubair bin Mut'im ini punya paman namanya Tu'aimah bin Adi, di mana Tu'aimah itu terbunuh dalam perang Badar. Sehingga saat itu berarti tuannya si Wahsy ini kan ponaannya orang yang terbunuh di perang Badar, dan terbunuhnya juga sama Hamzah. Akhirnya si ponaannya ini bilang sama Wahsy, pergilah bersama pasukan Quraisy,
kalau kamu bisa bunuh Hamzah, pamannya Muhammad, untuk membalas kematian pamanku Tu'aimah bin Adi pada perang Badar, maka sebagai balasannya engkau akan jadi hamba yang merdeka. Nah, jadi karena dia milik tuannya, di mana tuannya ponakan dari orang yang terbunuh sama Hamzah di perang Badar, maka balas dendam itu, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, pamannya Rasul, membalas dendam kematian pamanku, maka kamu akan aku merdekakan. Nggak ada yang lebih seneng balasan bagi seorang budak kecuali dia jadi hamba yang merdeka. Akhirnya Hawasyi tadi yang memang diminta untuk membunuh gitu ya, membunuh Hamzah, supaya memotivasi dia untuk semangat membunuh Hamzah, dibawalah sama Tu'aimah ini tadi ya, si Jubair ini tadi ke tempatnya Hindun, karena tahu Hindun juga punya dendam yang sangat besar kepada Hamzah. Akhirnya ketika saat itu Hindun pun diam menunggu waktu keluar untuk berperang, dan memang menunggu waktu untuk balas dendam, ketemulah sama si Wahsy ini tadi, sampai akhirnya Hindun bilang sama Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, dia melepas anting-antingnya, melepas kalung emas yang penuh dengan permata, dia bilang sama Wahsy, semua ini akan jadi milikmu kalau kamu berhasil untuk membunuh Hamzah. Wah, dan itu semakin memotivasi Wahsy gitu ya. Akhirnya sebelum pertempuran itu Wahsy terus berlatih dengan giat, karena yang terlintas di benaknya, aku harus segera berjumpa dengan peperangan itu, di mana dia punya secerca harapan bebas dari perbudakannya. Bukan cuma itu, dia juga akan mendapatkan perhiasan yang sangat berharga yang dikenakan oleh pemimpin wanita Quraisy, istri pembesar Quraisy. Wah, ini bisa dibilang kayak penghargaan yang sangat luar biasa kalau Wahsy sampai bisa melakukan itu. Bukan cuma jadi hamba yang merdeka, dapat perhiasannya, punya pemimpin plus istri pembesar Quraisy. Maka kaum wanita Quraisy pun akhirnya banyak yang hampir semuanya ikut berkontribusi dalam perang Uhud. Nah, para wanita-wanita ini dipimpinlah oleh Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Tugasnya para wanita apa? Menabuh rebana di belakangnya. Jadi kayak bikin yel-yel semangat gitu ya. Menabuh rebana supaya mereka semangat dalam berperang dan membacakan syair-syair perang untuk mereka bisa melibas kekuatan kaum muslimin. Nah, akhirnya berkobarlah api peperangan dan perang pun semakin berkecamuk di antara dua kubu, sampai akhirnya pasukan musuh ini terdesak mundur. Jadi sebenarnya di perang Uhud itu kaum muslimin hampir mengalami kemenangan. Bisa dibilang itu strategi Rasulullah, ada 700 pasukan kaum muslimin dan ada 50 pemanah yang ditaruh di atas bukit pemanah, atau sekarang disebutnya sebagai Jabal Rumat gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu city tour ke daerah Uhud, nanti sebelahnya Uhud itu sebelah sininya ada bukit yang sebenarnya tidak terlalu tinggi, namanya Jabal Rumat. Nah, Jabal Rumat ini bukit pemanah namanya. Bukit pemanah itu yang sebenarnya awal mula Rasul menempatkan 50 pemanah di sini. Jadi karena posisinya di atas bukit ya, sehingga dengan mudah kaum muslimin itu bisa melesatkan panahnya kepada kaum kafir yang ada di bawah. Jadi awal perangnya kaum muslimin unggul nih dan hampir menang total. Tapi ternyata kesalahan mereka terletak pada mereka tidak mau taat sama perintah Rasul. Kata Rasulullah, apapun yang terjadi, jangan pernah turun dari atas bukit. Itu perintah Rasul. Ternyata sebagian pemanah turun dari bukit. Kenapa? Mengira bahwa perang sudah selesai. Oh, kita menang nih, perang udah selesai. Lihat ghanimah ataupun harta rampasan kaum kafir banyak gitu ya. Dan mereka sudah tersilaukan dengan harta itu. Akhirnya turun ini dari bukit, dan di situ pemimpin pasukan kaum musyrik yang dipegang oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini singa Allah ya, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nah, ini masih musyrik saat itu. Memang dari sejak kafir itu sudah menjadi orang yang pandai dalam strategi perang. Akhirnya Khalid bin Walid memutari bukit saat itu sampai akhirnya menyerang dari belakang dan pasukan muslimin kocar-kacir. Disinilah akhirnya Rasulullah terluka parah, bahkan gigi Nabi juga patah.
Bahkan di situ isu Rasulullah wafat itu sudah menyebar di antara kaum muslimin, dan itu bikin kaum muslimin down gitu ya, karena gimana Rasulullah wafat. Nah, disinilah akhirnya terjadi pembunuhan Hamzah. Maka sebelum peperangan dimulai, Rasul tadi sebenarnya sudah memberikan wejangan kepada para sahabat, semangat dalam berjuang, sabar dan tegar dikala menghadapi musuh. Dan saat itu ini kita berbicara di kubur Rasul dulu. Saat itu Rasul kemudian mengambil sebuah pedang yang sangat tajam, kemudian bertanya kepada para sahabat, siapa yang sanggup mengambil pedang ini dan menunaikan haknya dengan benar? Akhirnya bangkitlah beberapa kalangan sahabat yang luar biasa. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, ada Umar bin Khattab, sampai berdirilah seorang laki-laki namanya Abu Dujanah. Kemudian dia yang akhirnya datang kepada Rasul dengan mengatakan, apakah hak pedang ini wahai Rasul? Maka Rasul kemudian mengatakan, engkau harus memukul wajah-wajah musuh dengannya sampai pedang ini bengkok. Akhirnya Abu Dujanah mengatakan, aku yang akan mengambilnya dan menunaikan hak pedang itu wahai Rasulullah. Akhirnya dipeganglah pedang ini dengan Abu Dujanah, dan Abu Dujanah saat itu mengikatkan kain merah di kepalanya sebagai tanda bahwa tekad yang sangat kuat untuk melaksanakan tugas yang dijanjikan oleh Rasul. Akhirnya beliau dengan gagah beraninya saat itu Zubair bin Awam sampai dalam hati itu berkata, ketika aku memohon supaya Rasulullah memberikan pedangnya itu kepadaku, lalu ternyata Rasul tidak mau untuk memberikan pedang itu kepadaku, justru memberikannya kepada Abu Dujanah. Sampai aku berbisik pada diriku, bukankah aku ini anak dari paman bibinya? Aku ini kan bangsa Quraisy, aku yang datang ke hadapan beliau, aku yang minta untuk diberikan pedang itu. Namun Abu Dujanah justru mendahului beliau. Sampai akhirnya aku mengikuti Abu Dujanah, dan Abu Dujanah mengeluarkan sebuah kain merah dan diikatkan di kepalanya. Disitulah aku melihat bahwa setiap kali Abu Dujanah berhadapan dengan prajurit musyrik, maka tidak ada yang dilibas selain Abu Dujanah membunuhnya. Sampai saat itu Zubair bin Awam ini melihat ada seorang laki-laki musyrik itu yang benar-benar beringas. Sampai akhirnya di situ Zubair bin Awam berdoa, semoga laki-laki musyrik ini ketemu sama Abu Dujanah. Dan betul, akhirnya si musyrik ini berduel bersama dengan Abu Dujanah. Mereka sabet-sabetan pedang, sampai akhirnya pedangnya si laki-laki ini, orang musyrik ini jatuh. Dan disitulah Abu Dujanah akhirnya mengayunkan pedangnya ke badan prajurit kafir tadi, dan menyebabkannya jatuh ke tanah, tewas seketika. Jadi memang saat itu benar-benar pertempuran sengit gitu ya. Maka Hamzah, di satu sisi Hamzah pamannya Rasul yang bergelar Asadullah itu maju ke barisan depan medan perang dan menghancurkan barisan musuh, merobohkan pasukan musyrikin dengan pedangnya. Bahkan ia ini bertempur bak singa yang mengamuk dalam kancah pertempuran. Sampai salah seorang sahabat berkata, Hamzah berperang pada perang Uhud di dekat Rasulullah dengan menghunus pedangnya, sembari berkata, aku adalah singa-singanya Allah. Maka saat itu ketika kemudian para kaum muslimin sudah mulai turun gitu ya, kemudian ditembakin sama dengan panahnya oleh orang-orang kafir, kekuatan Hamzah di situ sudah mulai melemah. Maka sampailah ketika saat itu Hamzah sedang berduel nih dengan seorang laki-laki, di sisi yang lain Wahsy yang saat itu sudah ngincer di mana keberadaan Hamzah. Dia memperhatikan betul bagaimana Hamzah, dan dia bersembunyi di balik batu. Maka ya ngintip ya di balik batu. Sampai akhirnya saat itu yang membuat ada seorang laki-laki namanya Sibak bin Abdul Uzza. Setelah itu jadi posisi Hamzah sama Sibak bin Abdul Uzza ini bertempur, sampai Sibak bin Abdul Uzza ini dipukul kepalanya sama Hamzah. Nah, disitulah kemudian jadi bisa dibilang Hamzah ini sudah fokus sama Sibak bin Abdul Uzza, dan itu membuat posisinya Hamzah semakin dekat dengan Wahsy. Maka Wahsy pun sudah mulai menggerak-gerakkan lembingnya itu tadi, dia sudah mulai ancang-ancangnya untuk melempar kepada Hamzah. Maka begitu kemudian dia lesatkan lembingnya tadi ke arah Hamzah, tepat mengenai bagian perut bawahnya, dan itu tembus sampai lembingnya itu meluncur di bawah kakinya Hamzah. Nah, jadi memang posisi karena dia lempar lembing yang sangat handal ya, jadi dengan jarak yang jauh saja dia bisa tetap tepat sasaran. Nah, jadi begitu dilemparkan
tembus dari bawah perut sampai nanti jatuhnya ke bagian bawah kaki. Ini Bu, kalau misalkan saya pernah cerita ya masalah ini. Jadi sekitar tahun 2000-an itu terjadi banjir besar yang ada di sekitaran Mekah Madinah, dan memang tanah di sana kan tidak bisa untuk meresap air, sehingga itu membuat jenazah syuhada Uhud itu sampai terapung gitu ya. Maka di tahun 2000-an itu sempat jenazahnya yang meninggal di perang Uhud nanti sekitar 70 orang. Jadi kalau ibu-ibu Siti Tur tadi, di dekat Bukit Uhud itu ada makam umum gitu ya untuk syuhada Uhud, tapi memang ditutup ya dengan gerbang, tapi ditulis di depannya syuhada Uhud gitu ya, orang-orang yang tewas di perang Uhud. Nah, di tengah situ Bu, kalau ibu perhatikan, di tengah-tengah makam Uhud itu ada 3 makam sebenarnya yang dia teridentifikasi. Salah satunya adalah Hamzah. Kalau yang lain kan cuma tinggal tanah aja, tapi 3 itu benar-benar ada kuburannya, ada tandanya. Nah, salah satunya adalah Hamzah. Jadi pada saat banjir besar itu, kemudian jenazahnya tuh keluar. Kemudian para kaum muslimin yang saat itu meminta fatwa kepada para masyayikh, para syekh yang ada di Mekah Madinah, apa yang harus kami lakukan dengan syuhada Uhud, dikuburkan kembali, dan salah satunya yang teridentifikasi adalah Hamzah. Dari mana tahu itu Hamzah? Dan tubuhnya masih utuh Bu. 1400 tahun yang lalu ditemukan, baru tahun 2000-an jenazahnya masih utuh. Taunya Hamzah di mana? Karena posisi di bawah perut ada luka, bahkan darahnya masih mengucur dengan segar. 1400 tahun Allah masih jaga utuh jasadnya, bahkan darahnya masih mengalir, dan posisi tangannya itu memegangi dari perutnya yang tadi mengeluarkan darah itu. Nah, jadi ini tadi dibunuh sama Wahsy gitu ya. Maka akhirnya kaum Quraisy bahagia dengan kemenangan itu, dan Hindun karena memang merasa bahwa dendamnya ini sudah terbalaskan, maka begitu tahu Hamzah ini terbunuh, maka dia akhirnya masuk ke kancah peperangan. Apa yang dilakukan? Memutilasi korban-korban di antara kaum muslimin yang tewas di situ. Kejem Bu, Hindun itu dulu sebelum Islam, tega bener gitu ya. Maka ketika Hindun ini memutilasi tubuh korban, sampai Abu Sufyan mengatakan, sungguh Hindun telah memutilasi korban yang terbunuh, demi Allah aku tidak ridho, kata Abu Sufyan, dan aku tidak memerintahkan hal itu. Tapi karena memang benar-benar dendamnya Hindun ini kesumat dalam hati gitu ya, dia sampai ngambil pisaunya, kemudian begitu tahu Hamzah terbunuh, yang dia lakukan apa? Dirobek itu perutnya. Kan sudah di bawah perut tadi ya, itu kan kena lembing, sama dia dirobek, kemudian diambil hatinya. Tapi kan memang Allah jaga jasadnya kaum muslim ini tidak akan hancur lah dengan apapun. Jadi begitu kemudian diambil hatinya, di mana aung. Tadinya sama dia mau ditelen, tapi Allah jaga jangan sampai dia bisa menelan hatinya Hamzah. Akhirnya begitu mau ditelen, dimuntahkan, karena memang nggak sanggup, dimuntahkan, diambil lagi, perjuangan yang kedua, diperauk lagi, ditelan, muntah lagi, sampai 3 kali berturut-turut, akhirnya dilepeh sama dia. Nah, jadi inilah kekejaman Hindun ya pada saat sebelum masuk Islam. Maka dalam kondisi itu saat kemudian nanti masuk Islamnya adalah pada masa Fathu Makkah. Nah, jadi beliau, ya boleh kita sebut beliau karena nanti sudah masuk Islamnya. Beliau ini dalam kebencian kepada Rasul dan Islam selama 20 tahun. Ya, barulah setelah itu, jadi pada saat itu Bu, jadi Abu Dujanah tadi kan dia ngelihat kok ada seseorang yang mencabik-cabik, mencakar-cakar tubuhnya kaum muslimin, dimutilasi gitu. Ini Abu Dujanah yang tadi sebagai pemimpin perangnya, dari belakang itu sudah getem-getem, siapa ini yang mencabik-cabik para syuhada itu. Akhirnya dia sudah mulai mengayunkan pedangnya sampai akhirnya akan ditebaskan ke atas kepalanya. Ternyata begitu membalik badan, itu adalah Hindun. Akhirnya sama Abu Dujanah sebenarnya sudah mau dibunuh, tapi akhirnya dia melepaskan pedangnya dan tidak jadi membunuh wanita tersebut, sampai
Zubair bin Awam di situ mengatakan, aku melihat Abu Dujanah mengayunkan pedangnya ke atas kepala Hindun bintu Utbah. Jadi tinggal bel, wes gitu dok. Tapi tiba-tiba ia menghempaskannya. Aku bergumam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui alasannya. Kenapa kok tidak jadi diayunkan pedangnya itu? Nah, di sisi Abu Dujanah, maka dia mengatakan, ketika aku hunuskan pedang, melihat ada seseorang yang mencakar-cakar dan mencabik-cabik jasad para syuhada Uhud ini, maka aku lihat ternyata dia adalah seorang wanita, sehingga aku tidak jadi membunuhnya karena menghormati pedang Rasulullah dari membunuh wanita. Karena Rasulullah kan memang mengatakan untuk tetap berbuat baik kepada para wanita dan anak-anak gitu ya, dikasih pedang itu tadi gitu ya, nggak boleh menyerang wanita. Jadi ibaratnya dia berlaku kayak gimana pun nih sama kaum muslimin tetap dimuliakan ya. Makanya tadi Zubair bin Awam juga nggak tahu alasannya kok nggak jadi dibunuh, padahal dia sudah mencabik-cabik tubuh dari syuhada tadi. Maka berlangsunglah tadi, karena dia sudah bisa dibilang dendamnya sudah terbalaskan ya, untuk membunuh Hamzah. Dan setelah itu Wahsy ketika berhasil untuk membunuh Hamzah, ya sudah, dia mengambil, jadi saat Hamzah tadi tertombak lembing tadi, sempat berjalan menuju ke arahnya Wahsy, namun akhirnya tidak kuat dan akhirnya roboh dan tewas. Di situ Wahsy kemudian menunggu selama beberapa waktu sampai meyakini bahwa oh ini sudah nggak bergerak, berarti dia sudah tewas. Akhirnya Wahsy pun mengambil lembingnya lagi yang tertancap tadi, kemudian pulang ke baraknya. Ya sudah, habis itu dia tidak menyerang yang lain karena memang tujuannya satu, bunuh Hamzah. Nah, wes itu nah. Karena memang dia pengennya ya udah, dia bunuh, dia merdeka, dia dapat harta, tidak yang lain gitu. Maka Hindun ini tetap dalam kemusyrikan sampai Allah membukakan hatinya untuk memeluk Islam di prosesi Fathu Makkah. Nah, jadi kalau sedikit saya jelaskan mungkin berulang kali biar ibu-ibu ingat ya. Jadi satu-satunya nabi yang diperlihatkan oleh Allah kemenangan kaumnya itu cuma Nabi Muhammad. Sedangkan nabi yang lain itu tidak sampai mendapati kaumnya itu menang. Kayak Nabi Isa ya dikejar-kejar ya sampai akhirnya diserupakan ya, disalib itu. Itu kan karena memang kaumnya tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Kemudian nanti Nabi Musa juga begitu. Jadi satu-satunya yang melihat Islam itu jaya, menang itu cuma Rasulullah. Nah, di peristiwa apakah Islam itu jaya? Di peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah ini di sekitaran tahun 8 Hijriah. Dan Rasul meninggal antara 10 awal 11 Hijriah. Jadi Rasul meninggal di bulan Rabiul Awal sekitar 11 Hijriah, berarti sekitaran 2 tahun setelah penaklukan kota Makkah gitu ya. Maka peristiwa Fathu Makkah itu nanti terjadi setelah yang disebut dengan Umroh Qadha. Ibu-ibu masih ingat nggak ya peristiwa Umroh Qadha? Kayaknya lupa deh. Saya jelasin bolak-balik, ibu-ibu nggak inget juga. Jadi nanti peristiwanya setelah penaklukan Sulhul Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Jadi saya pernah cerita, dulu Rasulullah pernah mimpi kepalanya para sahabat rontos itu ya. Kemudian itu isyarat bahwa mereka menunaikan umroh. Ternyata mereka sudah berangkat untuk menuju umroh, menuju ke Mekah. Ternyata dihadang nih sama kaum kafir. Terjadilah perjanjian. Sebenarnya perjanjiannya merugikan kaum muslimin. Intinya adalah nggak boleh umroh tahun ini, bolehnya umroh tahun depan. Itu pun cuma dibuka 3 hari Mekah untuk mereka berumroh. Tahun depan umroh itu nggak boleh bawa pedang, nggak boleh bawa persenjataan gitu ya. Maka disebut Umroh Qadha di tahun berikutnya. Nah, di Umroh Qadha ini Muawiyah akhirnya masuk Islam. Oke, setelah itu kemudian yang awal mulanya Rasulullah itu ingin ke Mekah itu tidak mau berperang, sampai akhirnya di situ terjadi penaklukan kota Mekah besar-besaran. Jadi Rasulullah sudah berangkat nih menuju ke Mekah, kemudian lewat nanti kabilah gitu ya. Nanti karena Rasulullah kurang lebih sekitar 10.000 orang bersama dengan Rasulullah lewat ke sebuah kabilah, nanti setiap 1.000 orang menampakkan kepiawaiannya. Yang pinter main pedang, 1.000 orang main pedang. Sampai akhirnya kabilah itu terkesima dengan kepiawaian kaum muslimin. Akhirnya kabilah itu masuk Islam bersama dengan Rasulullah menuju ke Mekah gitu ya. Bertambah jumlah kaum muslimin. Lewat lagi satu kabilah, 1.000 orang pinter naik kuda, sampai akhirnya kabilah itu masuk Islam. Berbondong-bondong lagi, terus begitu sampai masuk ke Mekah. Nah, ketika masuk Mekah, Abu Sufyan nih sebagai pentolannya khawatir, wah ini kekuatan Rasulullah dahsyat ini.
10.000 dengan pasukan-pasukan yang luar biasa. Ini kalau nyerang Mekah chaos kita udah kalah ini, kalah telak ini. Akhirnya Abu Sufyan yang memang notabene mertuanya Rasul ya, Rasul juga memberikan penghormatan kepada beliau sampai akhirnya mengatakan, barang siapa di antara penduduk Mekah ini, barang siapa yang masuk sekitaran masjid, maka dia akan selamat, karena mereka sudah nggak punya kekuatan untuk berperang melawan kaum muslimin. Barang siapa yang masuk di sekitaran masjid, maka dia akan selamat. Akhirnya banyak, ya Rasulullah, tidak muat masjid ini untuk menampung kami. Baiklah, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Abu Sufyan dapat kehormatan, tempatnya bisa jadi tempat perlindungan. Akhirnya mereka masuk ke rumah Abu Sufyan. Ya Rasulullah, rumah Abu Sufyan juga tidak muat untuk menampung kami. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan mengunci rumahnya, maka dia akan selamat. Akhirnya orang-orang Mekah di situ masuk ke rumahnya dan mengunci pintunya masing-masing. Disitulah Rasul nanti akhirnya mengitari Ka'bah, yang Ka'bah itu sekitarnya nanti ada 360 berhala. Jadi mereka tuh kalau tawaf ya sekitaran itu ya patung-patung gitu ya. Kemudian Rasulullah menghancurkan berhala-berhala itu, kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, man ana, siapa aku? Mereka menjawab, anta akhul karim, ibnu akhil karim, engkau adalah saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Disitulah akhirnya peristiwa penaklukan kota Makkah terbesar sampai di situ, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang-orang akhirnya masuk Islam secara berbondong-bondong. Maka tidak ada lagi yang kafir saat itu, semuanya masuk Islam ya, termasuk Abu Sufyan dan juga Hindun, gitu ceritanya. Jadi nanti tuh kalau kita bahas dari kalangan para sahabat itu memang ada kelompok-kelompok, maksudnya kelompok itu kasta mungkin dari segi keimanan ya, bukan kasta dari segi harta. Jadi kelompok pertama Asyratul Mubasyirina bil Jannah, ada orang-orang yang dikategorikan masuk surga, ada Ahlul Badr gitu ya. Ini orang-orang istimewa karena akan Allah bedakan orang yang masuk Islamnya generasi awal sama yang masuk Islamnya di periode Fathu Makkah. Karena Fathu Makkah itu bisa dibilang masuk Islamnya ya memang dalam keadaan ya terdesak ya, karena keadaan ya mereka karena Islam, cuman ya wes lah gitu loh, pilihannya masuk Islam gitu loh. Jadi Allah bedakan. Maka Abu Sufyan sama Hindun tadi masuk Islam di periode Fathu Makkah ini. Maka saat itu ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah pun akhirnya membaiat kaum muslimin di atas bukit Sofa. Kemudian masing-masing berbaiat dan tunduk patuh dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka di situ Hindun itu menyelinap atau menyamar karena takut ketahuan kalau dia Hindun, karena gimana pun karena dia baru masuk Islam saat itu, dan dia takut kalau Rasul tuh punya dendam kalau dia yang sudah seperti itu kepada pamannya gitu ya, dia sembunyi itu. Akhirnya ketika Rasulullah membaiat dan itu juga diteruskan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah kemudian bersabda, kalian berbaiat kepadaku bahwa kalian tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Akhirnya Umar membaiat kaum wanita mengucapkan, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Tiba-tiba Rasulullah ketika melanjutkan bayatnya, dan kalian tidak akan mencuri. Hindun tuh nyeletuk karena dia sebenarnya seorang wanita yang cerdas ya. Dia pemikir, dia pemberani. Begitu yang lain dibayat, dia sebenarnya nyamar. Tapi dia mendengar Rasul berbait seperti itu tuh pengen nyaut aja, pengen nyela aja. Akhirnya ketika bilang, dan kalian tidak akan mencuri, Hindun langsung ngomong, Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang pelit. Boleh nggak kalau aku tuh ngambil harta makanan yang ia miliki tanpa izinnya? Nah, langsung nyeletuk gitu ya. Nanti di dalam hadis yang lain setelah beberapa saat ini nanti terjadi hadis yang menjelaskan tentang bolehnya seorang istri mengambil harta suami tanpa seizin suami, tapi hanya sebatas apa yang dia butuhkan untuk dirinya dan anaknya, gitu ya. Nanti datanglah Hindun ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Rasul, Abu Sufyan itu laki-laki sing cuwetel metitel gitu ya. Syahih itu bukan cuma bakhil. Nek bakhil itu pelit tapi masih rokok, ada lomone. Nek syahih itu cuwetel metitel lah gitu ya. Jadi Hindun ini bilang, Abu Sufyan suamiku tuh laki-laki yang sangat pelit.
Bolehkah aku, dia tidak pernah memberikan, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluanku dan anakku, kecuali bila aku mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Bolehkah yang aku lakukan ya Rasul? Maka kemudian beliau bersabda, ambillah apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik. Nah, artinya boleh, tapi tetap dengan cara yang baik, ya sebatas apa yang jadi kebutuhannya ya. Makanya tadi di awal baiat dia juga nyeletuk, karena mungkin dalam hati dongkol juga nih Abu Sufyan, pelit banget gitu ya. Maka ketika Rasul membaiat janganlah kalian mencuri, dia langsung ngomong, Rasul, Abu Sufyan kan pelit, boleh nggak aku ngambil harta makanan yang ia miliki tanpa izinnya? Lalu Abu Sufyan menjawab, apa yang telah kau makan maka itu halal bagimu. Wah, Abu Sufyan juga menjawab ya. Kemudian Rasul tersenyum dan mengenali sambil bertanya, bukankah engkau Hindun? Ya, karena istrinya Abu Sufyan, ya siapa? Hindun kan ya? Bukankah engkau Hindun? Kemudian Hindun berkata, iya ya Rasul, maafkanlah atas perbuatanku terdahulu wahai Nabi Allah. Dan Rasul bersabda, Allah telah memaafkanmu. Maka Rasulullah kemudian membaiat kembali, dan kalian tidak akan berzina. Nyeletuk lagi si Hindun, apakah mungkin wanita merdeka itu berbuat zina? Akhirnya Rasul melanjutkan lagi baiatnya, dan kalian tidak akan membunuh anak-anak kalian. Nyala lagi si Hindun, dulu kami tuh mengasuh anak-anak kami waktu mereka kecil, tapi setelah mereka besar justru kalian membunuh mereka. Namun bagaimanapun juga kalian dan mereka lah yang lebih mengerti. Nah, jadi sampai di situ Umar bin Khattab ketawa gitu ya, ini perempuan gitu ya, ngeyel rame-ram ya. Akhirnya Rasul melanjutkan baiat lagi, janganlah kalian berdusta. Nyala lagi si Hindun, demi Allah sesungguhnya dusta itu perkara yang buruk, dan tidaklah engkau juga memerintahkan kami melainkan dengan petunjuk dan akhlak mulia. Rasul melanjutkan lagi baiatnya, janganlah kalian menolak kebaikan. Nyala lagi si Hindun, demi Allah saat kami datang di tempat ini kami sama sekali tidak menyimpan niat untuk mendurhakaimu. Nah, jadi saat itu Hindun memang bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, dulu tidak ada seseorang yang paling kami tunggu untuk kami hinakan selain engkau, tapi sekarang tidak ada manusia yang paling kami tunggu untuk kami muliakan selain engkau. Nah, jadi memang beliau akhirnya mengganti masa lalunya dulu yang kemudian diisi dengan kebencian yang sangat besar kepada Rasul, diganti dengan kecintaan yang begitu besar kepada Rasul. Maka Hindun menjadi wanita yang memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berada di kancah jihad. Setelah kemudian jadi peristiwa Rasulullah kan tadi di tahun 8 Hijriah Fathu Makkah, 2 tahun setelahnya Rasulullah kemudian wafat. Dan itu menjadikan kondisi Hindun juga terpukul dengan kematian Rasul. Singkat cerita, nanti setelah kematian Rasulullah, banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang akhirnya murtad. Nah, jadi kaum muslimin murtad itu kenapa? Karena mereka tidak percaya. Masa seorang Rasul meninggal sih? Masa utusan Allah mati sih gitu? Makanya di kekhilafahan Abu Bakar muncullah nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab. Maka di peristiwa kekhilafahan Abu Bakar yang memang hanya sekitar 2 tahun saja, karena 2 tahun Abu Bakar memimpin, kemudian beliau juga tewas, wafat tapi di atas ranjang gitu ya, karena beliau sakit, barulah digantikan dengan Umar. Maka di kekhilafahan Abu Bakar tidak banyak penaklukan kota besar. Kenapa? Karena fokusnya adalah memerangi nabi palsu dan memerangi dari orang-orang yang murtad. Nah, jadi peperangan ini akhirnya membuat perang dengan nabi palsu dan juga orang-orang murtad ini akhirnya banyak menewaskan kaum muslimin nanti. Dan disinilah nanti ide untuk mengumpulkan Al-Quran yang didasari oleh Umar bin Khattab, karena melihat Al-Quran ini selama ini hanya dihafal dan ada di dalam hati-hati kaum muslimin. Kalau seandainya kaum muslimin ini banyak yang tewas dan Al-Quran bersama dengan hati mereka, lalu apa yang tersisa untuk anak cucu kita dari Al-Quran? Maka ide untuk mengumpulkan Al-Quran itu diprakarsai oleh Umar bin Khattab, namun direalisasikan di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, gitu ya. Maka di kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran. Jadi Quran yang sudah tercecer selama 23 tahun itu sama Zaid bin Sabit nanti dikumpulkan, ditulis ulang. Yang tadinya di pelepah kurma, yang tadinya di tulang belulang gitu ya, yang tadinya di kulit hewan, ini dikumpulkan. Ditulislah jadi satu di lembaran-lembaran, namanya adalah suhuf.
Ya, namanya adalah suhuf. Loh, kalau kita sekarang bacanya mushaf, nah itu bedanya. Jadi suhuf itu artinya lembaran. Jadi ketika dikumpulkan jadi satu, di situ belum urut surat-suratnya, kemudian ayat-ayatnya juga belum ada harokatnya, masih gundul semua gitu ya. Kemudian masih acak-acakan, belum urut. Habis Al-Baqarah, Ali Imran itu belum urut. Maka suhuf ini yang sudah dikumpulkan dijaga di mana? Abu Bakar sampai dengan meninggal. Abu Bakar meninggal disimpan di Umar bin Khattab sampai meninggal. Umar bin Khattab meninggal dijaga di Hafsah binti Umar, anaknya Umar yang juga istri Rasulullah. Kemudian nanti kekhilafahan Utsman bin Affan. Nah, kekhilafahan Utsman bin Affan itu semakin banyak pertempuran gitu ya antara kaum muslimin dengan yang lain. Termasuk fitnah juga semakin membesar, maka nanti pasukan-pasukannya Utsman bin Affan ini yang mereka, karena Quran itu sebenarnya unzila ala sab'i lughat, diturunkan dengan 7 dialek bahasa. Jadi nanti ibu kalau belajar untuk ilmu riwayat Al-Quran itu ndak usah dipermasalahkan, kok ini bacanya gini, kok bacanya gini. Misalkan yang baca wadduha walaili idza saja, misalkan gitu ya. Kemudian misalkan ada yang perbedaan antara bacaan orang Mesir sama orang Yaman. Misalkan kayak orang Mesir kalau saya belajar dari Saudi, dari Mesir tuh hampir bacaannya hampir sama gitu. Misalkan dari segi ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ra, pa, sa, ra. Kita nggak ada yang o, jadi tetap dibuka. Tapi biasanya kalau Yaman ada yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi sedikit ada perbedaan memang. Nah, itu nggak usah dipermasalahkan karena memang ada riwayat bacaan yang ini tetap sumbernya dari Rasul, gitu ya. Jadi nanti Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, sahabatnya kemudian punya murid, muridnya sudah benar. Nah, ini silsilah yang bersambung kepada Rasul namanya adalah sanad. Gitu ya. Jadi kalau ibu belajar untuk ngambil sanad itu berarti bacaannya sudah bersambung kepada Rasulullah. Dari jalurnya, karena alhamdulillah saya juga sudah belajar, saya dapat sanad. Jadi kalau dapat sanad itu nanti bisa ngitung Bu, dari kita ke Rasul tuh orang keberapa. Kebetulan saya silsilahnya ke Rasul orang ke-30. Jadi memang tidak banyak gitu ya. Jadi dari generasi sahabat, misalkan Zaid bin Sabit punya murid terus sampai ke orang yang terakhir ini. Nah, kalau bacanya sudah benar, nah ini dapat sanad. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan memang dengan 7 dialek bahasa. Akhirnya ketika para pasukan-pasukan yang ada pada zamannya Utsman bin Affan membaca Quran dengan dialek yang macam-macam gitu ya, ini bisa memicu terjadinya perbedaan. Akhirnya Utsman bin Affan lah yang punya ide untuk menyatukan Al-Quran dengan satu riwayat bacaan yang ditulis dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Quraisy. Maka Al-Quran ini yang tadinya suhuf disatukan dengan satu rosem, satu penulisan, namanya berubah jadi mushaf li rosmil Utsmani, gitu ya. Jadi pada masa kekhilafan Abu Bakar namanya adalah Jam'ul Quran, pada masa kekhilafan Utsman namanya adalah Naskhul Quran. Jadi dijadikan satu, yang tadinya belum urut diurutkan, yang tadinya ayatnya masih belum ada harokatnya diharokatin. Nah, ini pada masa kekhilafannya Utsman bin Affan ya. Nah, kembali ke masalah Hindun. Jadi memang pada saat pemerintahan Abu Bakar tidak banyak terjadi penaklukan kota-kota besar, negara-negara besar, karena fokusnya untuk memerangi orang-orang murtad dan mengumpulkan Al-Quran. Namun pada masa kekhilafan Umar bin Khattab, ini penaklukan negara besar sudah mulai dilakukan, mulai menaklukkan Romawi, Persia, Mesir gitu ya, sampai nanti Islam masuk ke wilayah Palestina. Nah, ini kalau nanti ada masanya saya jelaskan. Termasuk saya pernah sedikit spill bagaimana kematian Umar bin Khattab itu karena dibunuh sama seorang laki-laki Persia, orang Majusi namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kenapa? Karena dia sakit hati karena Persia
Persia yang sebesar itu bisa dikalahkan sama Umar bin Khattab pada masa penaklukannya itu. Maka si Abu Lu'lu'ah ini tadi jadi tawanan perang, dibawa ke Madinah untuk diambil kepiawaiannya dalam bikin pedang. Ternyata dia nyusun strategi untuk membunuh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab terbunuh pada saat sholat subuh itu sama si budak yang tadinya tawanan perang Persia. Nah, saat ini sebelum Persia mengalahkan Romawi. Romawi itu dulu benar-benar, jadi dunia itu ada dua kekuatan besar, timur dan barat, itu Romawi sama Persia. Jadi ini bisa dibilang tuh kerajaan yang adidaya lah, adikuasa. Tapi saat itu dengan Romawi yang begitu besarnya, para sahabat ini berusaha untuk menaklukkan Romawi, belum juga bisa. Tapi Allah sudah ngasih tahu bahwa Romawi nanti akan dikalahkan. Di surat Ar-Rum Allah sebutkan ghulibatir Rum, Romawi akan dikalahkan. Para sahabat sampai saat itu heran, masa Romawi sebesar itu dikalahkan? Namun ternyata di masa Rasul tidak bisa, di masa Abu Bakar tidak bisa, baru di masa Umar bin Khattab akhirnya Romawi terkalahkan. Nah, ini ada peran Hindun di dalamnya, gitu ya. Jadi saat kemudian perangnya yang melawan dari Romawi adalah perang Yarmuk. Nah ya, di perang Yarmuk sampai akhirnya di situ perang Yarmuk, Ibnu Jarir berkata, pada hari itu kaum muslimin berperang habis-habisan. Mereka berhasil menewaskan pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan saat itu memang kaum muslimin juga dalam keadaan terdesak, sampai kaum muslimin itu sudah mau keluar dari kancah peperangan, sudah balik badan Bu, karena sudah tidak sanggup nih untuk bisa mengalahkan kekalahan pasukan Romawi gitu ya. Nah, di sini apa yang dilakukan Hindun? Hindun itu bawa tongkat. Kemudian dia berada di peperangan itu sambil kemudian menghalau orang-orang yang mau balik badan untuk pergi dari perang itu. Sampai kemudian sama Hindu ini dipukul. Kalian mau pergi kemana? Apa kalian membiarkan kami ditawan pasukan Romawi? Ayo balik sana, kami dan perang. Apa kalian itu mau untuk lari dari Allah dan juga surganya? Sungguh Allah melihat apa yang kalian lakukan. Nah, termasuk waktu Abu Sufyan juga ketakutan gitu ya. Dia lari juga Bu Abu Sufyan, sampai akhirnya Zubair bin Awam di situ yang cerita gitu ya, bahwa Abu Sufyan begitu akan lari dikejar sama Hindun sampai bilang, kamu mau kemana wahai putra Sokher, karena Abu Sufyan ini anaknya Sokher ya. Mau kemana putra Sokher? Ayo balik lagi ke medan perang, berjuang habis-habisan agar kamu bisa membayar kesalahanmu di masa lalu. Kamu itu dulu yang menghalau kekuatan untuk menghancurkan Rasul. Nah, sekarang kamu ada di kekuatan Rasul. Ayo balas kekalahanmu di masa lalu, balik badan sana. Jadi Hindun itu memotivasi para kaum muslimin gitu ya. Sampai akhirnya Abu Sufyan yang tadinya membelokkan kudanya akhirnya balik lagi ke medan laga, dan langkahnya itu diikuti oleh pasukan kaum muslimin sehingga membuat kaum muslimin menang melawan Romawi dan penaklukan Romawi pada masa kekhilafan Umar bin Khattab gitu ya. Maka pada masa inilah, setelah itu baru kemudian Hindun mengorbankan segala kemampuannya demi memperjuangkan agama, dan tiba saatnya di kekhilafan Umar bin Khattab akhirnya Hindun gugur sebagai seorang wanita muslimah ya. Semoga Allah meridhoinya, menjadikan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya, dan kita belajar dari Hindun bagaimana yang pertama, jangan menilai akhir dari awal, karena musuh Islam itu bisa menjadi walinya Allah. Bagaimana kemudian Rasulullah katakan, innamal a'malu bil khawatim, segala amal itu ditentukan di penghujungnya. Allah nggak ngelihat masa lalu kita seperti apa. Mungkin kita orang yang dulu gemar melakukan kemaksiatan, bahkan mungkin ibu-ibu mungkin pakai jilbabnya masih bongkar pasang, mungkin ibadahnya masih ya nek pengajian dinggo, nek ra pengajian dicopot, mungkin begitu ya. Ataupun misalkan mungkin sholatnya masih bolong-bolong. Allah nggak ngelihat masa lalu kita seperti apa, tapi yang Allah lihat adalah khotimahnya, penutupnya ya. Yang kedua, kita belajar dari Hindun, taubat menghapus dosa sebesar apapun, kurang
yang dosa besar apa? Hindun memusuhi Rasul 20 tahun, punya dendam yang luar biasa kepada Islam. Tapi begitu sudah tersentuh hidayah, sebesar apapun dosanya, dia mengharapkan rahmat Allah, dia mengharapkan ampunan Allah, Allah mengampuni. Yang ketiga, kerasnya hati bisa lembut dengan hidayah. Karena hidayah itu milik Allah, hidayah itu bukan berdasarkan logika manusia. Maka minta, ketika kemudian Rasulullah pun saat memintakan hidayah kepada pamannya, ya, Allah pun katakan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka terus minta hidayah kepada Allah untuk orang-orang yang hari ini mungkin belum tersentuh hatinya. Mungkin ujian kita ada di suami, mungkin ujian kita ada di orang tua. Terus minta sama Allah supaya melembutkan hatinya, karena hati-hati kita itu hakikatnya terletak di antara jari jemarinya Allah. Kenapa disebut qalbun? Sumyal qalbu bil qalbi di surati inkilabihi. Disebut hati itu hati qalbun karena dia cepat berbolak-balik. Maka minta sama Allah dan pembolak-balik hati untuk selalu menetapkan hati kita di atas agamanya Allah, ya. Dan yang terakhir, belajar dari Hindun, Islam menghormati perubahan. Maka masa lalu tidak dipakai untuk menghukum orang yang telah bertaubat, tapi masa lalu yang kita lakukan itu digunakan sebagai sarana motivasi untuk kita bisa lebih berislam dengan lebih taat. Apa yang kita lakukan dari kemaksiatan di masa lalu kita ganti dengan ibadah di masa kini, sehingga Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, insya Allah bersama-sama menuju jannah. Amin ya rabbal alamin, ya. Selalu minta sama Allah hidayah, minta diistiqomahkan, minta diampuni dosanya, minta husnul khatimah, dan minta surga tertinggi, yaitu surga Firdaus, ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya ceritakan dari kisahnya Hindun binti Utbah. Semoga bisa memotivasi kita untuk bisa jadi lebih baik lagi di akhir hayat kita. Doanya Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian bisa untuk ibu-ibu baca, rutinkan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku akhirahu, yang paling akhir, wa khaira a'mali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku ya Allah khawatimahu, penutupnya, wa khaira ayyami, dan sebaik-baik hariku ya Allah yauma alqaka fihi, hari di mana aku bertemu dengan engkau. Silahkan minta sama Allah untuk diberikan amal terbaik, hari terbaik, umur terbaik itu di akhir hayat kita. Semoga Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.